ini kita kedatangan tamu dari oh ya, ya. Monggo. Ya ini kita kedatangan PMI Mbak. Ini. Ya kedatangan tamu dari PMI PMI Jember bersama dengan PMI Pusat, PMI Provinsi dan Palang Merah Jepang. Oh, yang dari pusat ada. Iya, PMI Pusat. Nggih. Selamat datang di sekolah kami. Mas Mamang, mboten ngono. Balai desa, Pak. Oh, iya. Wah, memang Mbak, ini. Ya ini dari PMI pusat juga dari daerah ya. Dan ini dari tim dari disaster survival dari Jepang. Pak, nanti mungkin hari ini kita nggak terlalu lama karena ngejar agenda yang yang banyak, sehingga nanti kita langsung ke ke aula. Ya, nanti. Kita bikin diri sebentar, Duduk dulu. ya atau yang lain belum Pak. Siap Pak, terima kasih banyak. Oke, saya mau mobil Pak. Siap, nggak apa-apa. Mari silakan Pak, mari. Itu Pak kami udah deh. Mohon maaf tempatnya hanya untuk SMP 1 Puger daerah selatan Mojo ini. Luas banget sekolahnya. Ya, hanya satu. Ya, kami tidak bisa menyambut dengan Bapak sebaik mungkin. Kami kemarin dadak Bu. Ya, jadi memang kami sekolah desa ini banyak kekurangannya. Nanti kalau ingin ketemu karena sekolah kami dan tempatnya aulanya hanya bisa satu tingkat, jadi 200. Nah ini kelas mana yang mau dijadikan untuk apa istilahnya temu apa kelas 7, kelas 8. Setelah dari anak dengan guru. Oh begitu, nggih. Langsung. Nggih. Karena waktunya Nggih. terus dengan anak-anak. Sebelumnya kita terima kasih Di fasilitasi. nanti kita cerita-cerita lagi. Kami sendiri juga sangat membutuhkan mungkin informasi pertama dari aman ya. Lama-lama. Manfaat bagi kami. Monggo sampai di ITP. Ada bahasa Inggrisnya bisa. Ada benar-benar Bahasa Inggris bisa.
Iya. Kalau saya bukan nasi di sini. Oh gitu. Soalnya pahit gitu ya. Nah, ini enggak menggandeng Pak Edi. Ini ketua nanti yang mengurusi masalah ini Mbak. Yang dari pusat berapa? Kenapa? Yang dari pusat berapa? 1 orang. Ya, yang pakai kaos merah itu aja. Yang provinsi? 3 orang. Beliau 4. Ini. Tapi yang tinggal saya nanti. Yang provinsi rata-rata di mana anu ya? Cara unit kerjanya itu? Karangmenjangan. Oh, iya. Ya memang satu-satunya sekolah yang besar, yang paling tepi laut kan sini. Ya. Di sana ada tapi SMP 3 itu sekolah baru, masih kecil. Iya. Iya, sendiri. Orang pantai. Kelas 9. Nggih, berarti khas pantai. Mananya. Ini kan YouTuber from SMP ini ya. Mini vlog. Kelas berapa? 8F. Oke. Halo. Hai. Semangat pagi. Tepuk tangan buat kita semua. Wah, ini saya juga kaget nih, keren banget kalian. Udah kompak sekali nih sekolahnya, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kalian udah tahu semua kita dari mana? Dari Palang Merah. Oke, untuk kali ini kami dari Palang Merah Indonesia. Saya mewakili Palang Merah Indonesia Pusat dari Jakarta. Kemudian saya langsung memperkenalkan ya, yang semuanya ini mau kenalan nggak? Terima kasih. Ini saya perkenalkan ada dari Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur yang sekarang diwakili oleh, ini alhamdulillah ya, ada pengurusnya yang bisa hadir ke sekolah teman-teman semua. Ini yang pertama ada Bapak Sekretaris PMI Provinsi Jawa Timur, ada Bapak Edi Murwinarno. Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, kemudian yang kedua ada Bapak pengurus juga, Bapak Wakil Sekretaris dari PMI Provinsi Jawa Timur, ada Bapak Dwi. Tepuk tangan Bapak Dwi.
Provinsi Jawa Timur ada Wakil Kepala Markas Bapak Julius. Dan kemudian ini satu ya, saya kenalin semua dari PMI Kabupaten Jember. Ada yang tahu markas PMI Kabupaten Jember di mana? Ada di Jember, betul. Ya, di sini ada pengurus, ada Ibu Lili. Kemudian selanjutnya ada di sini ada Wakil Kepala Markas, ada Bapak Imam. Selanjutnya ada Bapak Kepala PB-nya PMI Kabupaten Jember, ada Bapak Gigi. Ini orang Buger. Ini dia lahir di Buger mana? Buger Kulon ini. Tepuk tangan dong Bapak Gigi. Oke, selanjutnya ada tamu kita, karena kita semua dari Indonesia ya, jadi kita tuan rumah. Tahu nggak tamunya dari mana? Oh, dari Jepang. Tapi Jepangnya ada dua jenis, ada Jepang lokal, ada Jepang yang asli dari Jepang. Saya perkenalkan yang Jepang lokalnya dulu. Jadi ada dua delegasi Palang Merah Jepang untuk Indonesia. Yang pertama ada Bapak Yana Maulana. Dan kemudian di Indonesia ini ada kepala Palang Merah Jepangnya juga, namanya Bapak Aludin. Dan kalau untuk dua Jepang yang lokal ini, mereka berasal dari Aceh. Iya, kalian tahu nggak dulu di Aceh pernah ada bencana apa? Semua pinter-pinter luar biasa. Tepuk tangan. Oke, kemudian inilah tamu kita yang jauh dari Jepang. Ada berapa orang? Oke, ada 4 orang. Yang pertama ada Miss Minako. Dan Miss Minako ini perwakilan Palang Merah Jepang Pusat di Indonesia. Dia baru tinggal di Indonesia sekitar 2,5 bulanan. Dan kemudian ada yang langsung dari Palang Merah Jepang Pusatnya, ada Miss Chiaki. Cantik nggak? Oke, kemudian ada 2 orang dari Palang Merah Jepang. Dari kalau di sana, kalau di sini provinsi ya, kalau di sana prefektur. Ada yang tahu ya? Pasti kalau pernah nonton anime ada tuh prefektur apa misalkan. Ya, tahu ya? Ini ada rekan kita namanya, manggil apa ya, Mas atau apa ya? Biar gampang pakai bahasa Indonesia aja, kita panggil Kak ya. Ini ada Kak Subasa dan Prefektur Ibaraki. Jadi ini Kak Subasa dari Prefektur Ibaraki. Oke? Oke, kemudian selanjutnya ada Kak Takeshi. Oke, Kak Takeshi ini dari Prefektur Okayama. Ada yang mau hadiah? Diingat-ingat ya mereka dari mana. Nanti akan ada pertanyaan tentang itu, akan ada hadiahnya yang langsung dibawa oleh kakak dari Jepang. Bayama. Oke? Mau? Oke, nanti ya. Oke. Mungkin bisa langsung duduk balik atau ini? Kelar, ini kelas berapa? Ini kelas berapa?
ini adalah tempat-tempat kalau kalian main ke Wakayama di Prefektur Wakayama Jepang, ini tempat wisata yang ada kota tua, ada Wakayama Castle, ada tempat Taman Sakura. Ini tempat yang bisa kalian kunjungi. Kayama ya, Kayama. Kayama. Oke. Salah satu yang paling terkenal di Wakayama ini ada buah apel dan buah pit serta susu dari sapinya. Terima kasih, senang bertemu dengan kalian semua. Tepuk tangan dong. Nama saya Tsubasa. My introduce myself. My name is Tsubasa Cruz, and I work to business promotion division at Ibaraki branch. Nama dia Subasa Kurusu. Dia kerja di Palang Merah Jepang, cabang Ibaraki. At Japanese Red Cross Society, I have been looking forward meeting for you. Dia senang sekali dan sangat bahagia bisa ketemu buat dengan kalian semua. First of all, let me tell you about your personal background. Ini sekolah yang paling pinggiran di selatan. Background. Jadi latar belakang dia Subasa Kurusu, lahir di Jepang di daerah Ibaraki. This is my background. I was born April 1994 and now 30 years old. Nah, kira-kira dia lahir tahun 94. Sekarang dia umurnya berapa? 30? Ya benar, dia umurnya 30. Lalu Subasa 30 tahun, apa kabar? Daerah Palang Merah Jepang Ibaraki selama 4 tahun. After that, I was transferred to the Ibaraki Prefecture branch 4 years. Setelah itu dia dipindahkan ke markas Palang Merah Jepang Ibaraki juga sampai 4 tahun selanjutnya. After this, we will 8 years since the company joined. Berarti dia bekerja di lembaga Palang Merah di Ibaraki itu sudah 8. My hobby is learning and prove myself. Nah itu tuh hobi dia nih, hobi dia ini suka lari nih, suka lari dan suka travel perjalanan. I have traveled abroad and Australia, Colombia, and France. This will be my first in Asia. Jadi dia suka perjalanan nih, dia pernah sekolah juga di Colombia, di Australia dan di Prancis. Tapi kali ini dia bilang ini pertama kali perjalanan dia di Asia, di Indonesia dan di Timur lagi pertama kali totalnya. Ada kuis dari kakak Subasa. Udah siap? Oke. Kalian suka bencana? Tahu nggak apa itu bencana? Ada yang bisa jelasin bencana itu apa? Maju, oke. Teman-teman. Perkenalkan, nama saya Beraditya Wardana dari kelas 7D. Perkenalkan, nama saya Beraditya Wardana dari kelas 7D. Siapa namanya? Oke. Bencana itu apa sih? Bencana adalah kejadian yang alam yang disebabkan oleh alam maupun dari ulah manusia tersebut yang dapat merugikan manusia dan dapat merusak lingkungan itu sehingga mengakibatkan kerugian besar dan dapat merusak ekosistem kita. Luar biasa, excellent jawabannya. Oke. Dapat hadiah dari kakak Ciaki. Terima kasih teman-teman. Anak SMP atau bukan? Jawabannya adalah oh bukan, tapi bukan anak SMP. Oke. Satu lagi pertanyaan dari saya untuk tes benar atau salah ya. Bapak Julius dari provinsi
Very easy question, easy question. So first question. Maya broke out when education put a handkerchief or towel in your mouth. Pertanyaan pertama, kalian siap ya? Kalau terjadi kebakaran, lihat ya, kalau terjadi kebakaran, ketika menyelamatkan diri, apakah kita menggunakan sarung tangan atau handuk untuk menutup mulut, kemudian lari? Sekarang yang jawab benar yang mana? Yang jawab benar siapa? Ayo, kalau benar gimana tadi bunyinya? Yang jawab salah? Pak So. Yang jawab salah? Ada yang jawab salah nggak? Yang belakang? Yang belakang oke? Salah? Benar. Pak Masuf. Kira-kira jawabannya benar apa salah? Benar apa salah? Salah kan Bu? Salah apa benar? Sekarang pertanyaannya jawabannya benarnya dari sebelah saya. Yang sebelah saya, what is the correct answer? Pak Asus, anu nih mati speaker. Nggak sih, Untuk hidung dan mulut kita dengan sapu tangan atau handuk yang basah. Tahu kenapa? Kenapa? Satu dong, ayo siapa yang maju di depan bisa jelasin. Satu orang, ayo siapa yang mau maju? Ayo, ya. Dua boleh dua. Siapa namanya? Masih Sarinia Putri Tirani dari kelas 7A. 7H. Dikasih Sarinia panggilannya? Sarinia. Amal Sarinia ya. Tadi kira-kira kenapa kalau kita harus menutup hidung kita dengan sapu tangan maupun dengan handuk basah itu kenapa ya kawan-kawan? Karena biar tidak terhirup udara yang kotor, agar tidak sesak napas. Karena supaya tidak terhirup udara yang kotor dan tidak sesak napas. Terus Pak Adi, kenapa? Karena menghindari gas berbahaya masuk ke dalam tubuh. Benar apa enggak adik-adik tadi? Nah, tapi satu yang perlu diingat bahwa kalau kejadian kebakaran, asap itu sifatnya ringan. Asap itu sifatnya Jackie, I want safety from you. Tepuk tangan dong buat you. Yes, next question. Earthquake occurred when I was near the sea. Pertanyaan kedua adalah, ini simak baik-baik. Ketika terjadi gempa besar, tapi kita sedang berada di pinggir laut. Once the shaking stop, I is a nearby house. I'm going to home by car. Jadi ketika gempanya selesai, katanya Subasa, dia akan terburu-buru untuk pulang ke rumahnya.
menggunakan mobil. Nah, ini ada pertanyaannya, ketika terjadi gempa besar, kita sedang berada di pinggir pantai, dan setelah gempa selesai, kita terburu-buru untuk cepat pulang ke rumah, naik mobil. Benar atau salah? Ayo, benar atau salah? Yang belakang cowok-cowok yang datang, benar atau salah? Benar atau salah yang belakang? Suaranya mana yang belakang? Baju ya. Oke. Sekarang kita tanya sama Kak Subasa yang benernya apa? Kak Subasa, please. Jawabannya apa tadi? Salah. Kenapa sih nggak boleh langsung pulang pakai mobil? Kenapa? Ya, ada sini. Karena daripada kita pulang ke rumah, takutnya nanti ada gempa susulan. Nah, daripada kita pulang ke rumah, lebih baik kita menuju ke dataran yang lebih tinggi. Oke. Jadi kalau ke rumah takutnya ada gempa susulan, jadi kita lebih baik ke tempat tinggi untuk jaga-jaga. Bagaimana? So, bagaimana jawabannya Kak Subasa? How is reaction? Because according to maybe they are potentially the next earthquake, and we have to be prepared to go to the higher line. Because if tsunami come, we will stop. Yes, of course. Correct. 大きな地震が来て、津波が来ると、まあ、すぐ気づいても逃げれない。Jadi benar jawabannya bahwa kalau ada terjadi gempa dan kita sedang berada di pinggir pantai dan itu berpotensi kita jangan kembali ke rumah dengan mobil. Itu ada dua alasan. Bukan cuma karena ada gempa susulan dan kita harus tsunami, karena pengalaman di banyak tempat kalau kita kembali ke rumah naik mobil itu akan macet dan kita akan kesulitan untuk evakuasi mendadak jika terjadi tsunami. Paham ya? Oke, terima kasih adik-adik, jawabannya benar tadi menurut Kak Subasa. Oke, kalau gitu saya dapat hadiah. Thank you. Ya, tepuk tangan semuanya. Bukan evakuasi. Benar atau salah? Benar apa benar? Kalau salah? Ya, jawab ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, Kak Subasa, can you hear us? This is the correct answer or not? They mostly say yes, this is correct. Oke, and the answer is. Answer is, nah, Oke. Kelas 8D. Perkenalkan, nama saya Brenda Sobo dari kelas 7D. Oke, tepuk tangan buat teman-teman dong. Iya, di ruang pertanyaan. Tadi kalau ada kejadian gempa, kita menutup pintu dan jendela. Setelah itu kita masuk ke dalam rumah. Ya, Apakah benar atau salah? Menurut saya salah karena setiap ada gempa kita harus lari keluar agar tidak takut mungkin rumahnya akan roboh. Jadi kita tidak takut untuk kita ada di rumah, takutnya kita akan ketimpa guncangan. Jadi sebaiknya kita keluar. Tepuk tangan dong. Menurut saya jawabannya salah karena jika terjadi
dari air laut. Oke, benar kan jawabannya? Ya, betul. Teman buat teman-teman dari Pak luar biasa di sini ya. Saya pernah juga bertanya hal-hal seperti ini. Oke, ini luar biasa. Jadi jawabannya betul semua. Seperti Jim dan sahabat itu. Iya, iya. Oke, tepuk tangan. Mas. Di situ ono rek, situ. Apa Pak? Ini ayo betul. 話しすることはありますか？ Depan temamu. Oh, itu oke. Saya ikut gurunya ya. Oke. Perkenalkan namanya dan dari kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Hani Ajeng Amelani dari kelas 9F. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Saputra dari kelas 7A. Oke, langsung dijelaskan. Apa hobi kalian dan apa yang paling kalian nikmati di sekolah? Hobi saya cek song. Musik. Ini teman-teman agak susah ya jelasin cek song ke orang Jepang. Musik kan? Oh, dia hobinya musik Pak. They love music. Same like you, right? Oke, dan yang paling kamu nikmati di sekolah itu apa? Yang paling kamu senang di sekolah? Belajar. Berikut keren lagi. He like learning. He like learning at school. Oh, so he's clever. Oke, sekarang kamu hobinya apa dan apa yang kamu sukai di sekolah? Jadi hobi saya adalah suka mendengarkan musik dan saya juga suka berbicara di depan umum. Jadi hobi saya adalah melatih diri saya ketika di depan kaca bagaimana caranya saya merubah public speaking saya di saat di depan umum. Selain itu, apa sih yang saya sukain dari sekolah ini? Selain belajar, saya juga yang paling saya sukain adalah bisa berhubung dengan teman. Juga saya mendapatkan pengalaman baru termasuk dari Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 1 Puger ini yang sudah memberikan saya banyak pengalaman baru dan experience bagi saya saat saya sekolah di sini. Jadi saya sangat suka sekali sekolah di sini. Pokoknya banyak banget momen-momen yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu di depan sini karena mungkin bakalan kepanjangan. Terima kasih. Hobi saya banyak enggak? Iya, yang terakhir nih. Wah, luar biasa hadiahnya dapat apa nih? Oh, maskot. Ini zaman maskot dari Japanese Red Cross Society. Tepuk tangan. Nah, ini limited edition nih berarti ya. Ini Hakogacan. Ini maskotnya Japanese Red Cross Society. Tepuk tangan loh buat teman-temannya. Ya, silakan kembali. Ya, yang itu bisa merapat. Oh, mungkin bapak-bapak sekolah bisa ikut bapak. Oke, yang di belakang berdiri merapat ya. Karo pegang ini bisa? Oke, sudah siap? Oke, siap lihat kamera semua. Oke, saya hitung ya. 3, 2, 1.
sekolah ini? Iya. Ngomong iya. Oh tadi semangat paginya udah keren banget sih. Kita videoin ya semangat paginya ya. Setuju semuanya? Oke, mulai video ya Kak Weni. Siap video ya. Oke. Dinyalakan dulu videonya, adik-adik. Oke. Semangat pagi. Oke, luar biasa. Ada kesalahan dulu semuanya. Oke. Ya ini kerjasama dengan PMI pusat, PMI wilayah ya, provinsi, kemudian kabupaten bersama dengan SMP Seluker, dan di Selanjutnya kami dari Warga Besar SMP Negeri 1 Uger mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari PMI Indonesia dan PMI dari negara Jepang. Mudah-mudahan pertemuan ini, kunjungan ini kita semua mendapat berkah dari silaturahmi ini, baik dari SMP Negeri 1 Uger dan juga bapak-bapak ibu-ibu pengunjung dari PMI Indonesia dan PMI dari negara Jepang. Amin, amin, Allahumma amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih. Aku terakhir. Arigato. Oke, nah jadi kita sudah saling kenal ya dirinya, kami sudah memperkenalkan diri. Mungkin di sini ada beberapa hal yang seperti mungkin Bapak Ibu telah ketahui, terutama beberapa sekolah, bahwasanya SMP 1 Pulau ini terpilih sebagai salah satu SMP binaan dari program SCR namanya itu. SCR itu School and Community Resilience Program. Jadi ketangguhan sekolah dan masyarakat. Jadi ada program yang kebetulan disupport oleh Palang Merah Jepang untuk melalui Palang Merah Indonesia untuk membantu memperkuat kapasitas dari teman-teman semuanya di sini. Jadi nanti untuk rangkaian kegiatan mungkin saya jelaskan sedikit. Yang pertama adalah akan ada sosialisasi mungkin sudah dilakukan oleh teman-teman PMI Kabupaten Bogor ya. Kemudian selanjutnya nanti Bu, Bapak dan akan ada pelatihan guru dan kedepannya akan ada beberapa pelatihan juga dan event-event di sekolahnya akan disupport. Terutama yang menjadi concern kita adalah berkaitan dengan kebencanaan. Jadi nanti juga akan ada di awal itu akan ada kajian risiko di sekolah. Nah, semua rangkaian yang kita lakukan itu merupakan rangkaian besar dari SPAB. Mungkin Bapak Ibu udah tahu ya SPAB apa ya?
Untuk SPAP itu jadi dari Kementerian Pendidikan, sekarang Kemdikdasmen. Ya, kalau untuk ini masih pendidikan dasar ya Pak? Masih ikut dasar kan ya? Nah, jadi masih untuk Menteri Bapak Profesor Abdul Moti. Kebetulan saya salah satu yang suka mewakili PNI di Sekretariat Nasional untuk Satuan Pendidikan dan Bencana ini. Nama saya pertama kali, nama saya Anwar Syubali, saya dari Palang Merah Indonesia Pusat, dan kemudian di proyek kita ini, konser itu di Satuan Pendidikan dan Bencana. Mungkin Bapak Ibu guru udah tahu ya tentang pendidikan kebencanaan dan lain-lain. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Untuk pertemuan kali ini akan ada beberapa pertanyaan, interview dari rekan-rekan kita di Jepang. Jadi karena misi mereka kemarin ini, misi yang salah satu misi utamanya adalah ini. Jadi mereka mau mengetahui bagaimana sih di awal proyek ini keadaan sekolah ini itu seperti apa, mengenai tentang pendidikan kebencanaan kah, tentang kesadaran kebencanaan yang di sini seperti apa, itu yang kurang lebihnya nanti akan ditanyakan oleh teman-teman dari Jepang. Mungkin kita bisa langsung aja untuk berdiskusi. Jadi ini santai aja ya Bapak Ibu ya semuanya. Kita bisa sambil ngobrol-ngobrol aja. Mungkin kita sedikit pengantar dari saya. Mungkin bisa karena memang waktu kita tidak panjang, karena kita harus langsung ke desa untuk dari Bapak Ketua di bawah sudah sebut telepon. Kita coba untuk ke sana. Jadi mungkin bisa langsung dibawakan pertanyaan dari teman-teman di desa saya ini. Silakan. Ini Pak sekolah. Jadi saya ambil waktu 3 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami saya mewakili dari teman-teman Palang Merah Jepang mengucapkan ribuan terima kasih atas sambutan hangatnya, atas kedatangan kami yang rombongan ini ramai banget ya, jadi kayak menyerbu sekolah ibu-ibu ini ya. Jadi terima kasih banyak, dan pada akhirnya nantinya mohon maaf bila ada sikap ataupun sikap kami yang kurang berkenan. Harapannya kami dari Palang Merah Jepang, karena ini adalah kerjasama antara Palang Merah Jepang dengan BNI. Jadi kita bekerjasama dengan mulai dari BNI Pusat, BNI Provinsi Jawa Timur, kemudian turun ke BNI Kabupaten Jember. Kemudian BNI Kabupaten Jember memilih sekolah Bapak dan Ibu sebagai salah satu sekolah yang akan menjadi pilot ataupun harapan kita menjadi sekolah yang bukan sekolah, saya nggak membahasakan sekolah unggul ya, udah pasti sekolahnya sekolah unggul, tapi lebih unggul lagi dengan adanya tambahan pengetahuan terkait dengan kebencanaan. Bukan hanya, jadi kita bukan hanya menargetkan bapak-bapak dan ibu-ibu guru, tapi juga anak-anak dan warga sekolah lainnya. Jadi begitu. Jadi nanti ada berbagai macam kegiatan, teknisnya nanti akan dijelaskan kembali di waktu yang lain oleh teman-teman dari BNI Kabupaten Jember. Kami dari Palang Merah Jepang menaruh harapan besar para sekolah bahwa program ini bisa berjalan dengan lancar dan berhasil. Karena terus terang saja sebelumnya kami sudah bekerja sama dengan PMI di Kabupaten Kebumen dan PMI di Kabupaten Malang. Kemudian dengan ada 12 sekolah di Malang, ada 12 sekolah di Kebumen, dan alhamdulillah program kita berjalan dengan berhasil. Dan program saat ini program yang lebih upgrade, yang lebih yang lebih komprehensif, yang lebih pengembangan dari program sebelumnya. Artinya ini lebih keren lagi lah, kira-kira seperti itu Pak. Dan program ini akan membawa manfaat untuk sekolah ini. Bukan hanya manfaat untuk sang sekolah, tapi juga buat bapak ibu dan juga anak-anak sekalian. Jadi manfaat itu bukan berarti uang ya, tapi manfaat ini adalah berupa pendidikan. Dan pasti karena ini menyangkut dengan kebencanaan, maka menyangkut dengan pengamatan jiwa kita semuanya. Maka banyak sekali pelatihan nanti yang akan diberikan dan juga sertifikasi lainnya. Ya.
Jadi kalau saya boleh menyatakan bahwa sekolah ini salah satu sekolah yang beruntung yang dipilih oleh teman-teman dari PMI Jember, karena ada banyak sekali sekolah yang kok sekolah ini yang dipilih. Kami akan mempertanyakan mengapa sekolah ini dipilih, tetapi kami percaya bahwa dari tadi pagi kami ada di mari, kami melihat fisiknya sekolah ini, kemudian bagaimana sambutan dari bapak kepala sekolah, ibu-ibu guru dan bapak guru, kemudian sambutan yang luar biasa dari anak-anak, termasuk kami mengamati bahwa anak-anak sudah punya pengetahuan dasar terkait dengan pendidikan kebencanaan. Artinya ini menjadi hal yang sangat bagus sekali. Kemudian juga kami berharap nantinya kita bisa mengaktifkan kembali Palang Merah Remaja yang ada di sekolah ini. Karena Palang Merah Remaja ini akan menjadi champion, akan menjadi duta kebencanaan dari setiap sekolah yang nantinya akan kita ikutkan ke level-level di atasnya, baik itu level di kabupaten, level provinsi maupun ke level nasional bahkan internasional. Termasuk nanti kita ada kegiatan-kegiatan yang kegiatan itu berbasis internasional, tetapi kita laksanakannya online. Bukan berarti anak-anak kita bawa ke Jepang ataupun anak-anak Jepang kita bawa kemari, tapi kita bawa ke ke laptop ataupun ke komputer masing-masing. Mereka akan kita pertemukan di situ. Jadi itu nanti juga dipersiapkan anak-anak yang mampu untuk kita pilih untuk berbicara langsung dengan anak-anak yang ada di Jepang. Tahun ini, tahun besok dan seterusnya. Program ini akan kita jalankan selama 3 tahun. Harapannya sekali lagi kami berharap kontribusi, partisipasi dan atensinya dan kerjasamanya sehingga program ini bisa berjalan dengan lancar. Mohon izin setelah ini ada teman-teman dari markas Palang Merah Jepang Besar, khususnya Subasa dan Takeshi. Mereka dari markas Palang Merah Jepang cabang di sana. Jadi walaupun program ini belum berjalan, maksudnya Pak Kepala Sekolah, jadi maksudnya jangan heran gitu, ini program belum berjalan, udah ditanya-tanya gitu ya. Jadi ini hanya sekedar untuk mereka ingin mendapatkan gambaran saja. Dan pertanyaannya saya lihat tadi sederhana sekali. Jadi nanti ini bukan wawancara, hanya tanya jawab saja. Kalau bahasa kita mungkin ngobras Pak ya, ngobrol santai Pak ya. Jadi monggo nanti silakan siapa saja yang bisa mewakili untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya, silakan dijawab dengan gamblang. Terima kasih dari saya, itu saja. Bila taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95. Boleh saya gitu. Terima kasih atas kesempatannya dan ibu-ibu mau menyambut kedatangan dan menerima kedatangan kami di sini hari ini semuanya, bapak-bapak. Hal ini akan sangat membantu kami juga nanti dengan berjalannya program ini ke depan. 防災とか災害のことについていくつか質問をさせていただきたいと思います。 Kami akan bertanya sedikit terkait kesiapsiagaan bencana di sekolah ini, kalau diizinkan. Boleh? 災害が起こった地震とか津波とかそういったことが起こったときに学校として何かこうすることみたいなのありますでしょうか。学校として学校の先生として。 Oke, seandainya atau kalau pernah bapak-bapak ibu-ibu pas lagi jam ngajar itu mendapatkan bencana atau apapun yang pernah dirasakan, apakah gempa atau segala macamnya. Nah, di saat itu kejadian jam ngajar, apa yang bapak-bapak ibu lakukan semuanya? Keluar. Apakah sudah ada upaya-upaya kesiapsiagaan yang dibentuk disepakati di sekolah sebelumnya? Belum. Spontan. And what you do, they just run away, go out of the room. Oh. Itu dengan siswa atau lari sendiri? Siswa. With students.
with the students. Kemana larinya? Maksudnya gimana cerita itu Pak? Ceritanya lengkap dong. Cara larinya gimana? Begitu terjadi gempa, biasanya pada itu masih ada gejala-gejala atau tanda-tanda. Maka kami akan mengadakan pengimbauan pada anak-anak yang jelas. Anak-anak ini ada gempa, kayaknya kemana lagi? Ya, tentu mencari tempat yang lapang. Satu, mencari tempat yang lapang yang memang tidak ada di atapnya bebas dari listrik, atau mungkin kalau memang mendadak sekali, anak-anak mungkin kita sarankan untuk dibawa berlindung di bawah benda yang sekiranya bisa melindungi badan. That's normal. It's happening when the earthquake happen. They still control the room, the student. After the quake stop, they just run away to the open space of the field and blah blah blah. But if the earthquake still, they just asking to the children to go under the table or the desk. もし地震が起こってみんなコントロールして教室の中にいてねってなって確認で地震が続いてたら下に戻れって数秒で下に戻れって言うとそうじゃなかったら外に逃げてオープンスペースからそこに校庭に逃げましょうってAfter the open space, go to the somewhere or Not go to somewhere. If there is nothing special, they will return to the school and just continue. If the quake is very big and stop, they will. But it never happened tsunami. 地震は起きたことはあるけど、津波は起きてないから、どこに逃げるかっていうとこまで決まってないので、地震が収まったら教室に戻ればいいみたいなことで、もっと大きな地震とか津波が来た時はまだ経験がないから、多分自由に行動が必要なんだと思っている。地震が起こってすごい被害が出るような揺れの後をこうする決まってることすごい地震だったらそういうのがまだ経験がないです。特に今も決まってはない。決まってはない。学校がね。学校自体がこう例えば家がなくなった人の避難先とかになることもあるでしょう。Kalau ada setelah kejadian gempa, misalkan agak berat, tapi pernah nggak kejadian gempa? It never happen. Pernah nggak gempa berat? Tidak pernah. Jangan pernah. Jadi tidak pernah. The mountain dia ada final evacuation room, not here. Ini sini tempat evakuasi final di sekolah ini. Kalau ada kejadian gempa atau potensi tsunami kemana titiknya? Dari tempat yang lebih tinggi. Dari tempat yang lebih tinggi. Iya di sini tempat yang lebih tinggi. Di ujung ada gunung.